Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Peso Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas beberapa kasus hukum yang sedang viral. Kemudian saya juga pengen membalas beberapa komentar teman-teman yang komen di beberapa video. Dan kita doakan teman-teman yang saat ini mungkin sedang memiliki masalah hukum, lagi berhadapan dengan kasus hukum, yang mungkin saat ini sedang mengurus suatu perkara di pengadilan, misalkan suatu sengketa hutang piutang, atau misalkan ya semua persengketaan yang terjadi. Pokoknya semua masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi oleh teman-teman subscriber, oleh para pemirsa YouTube semuanya, kita doakan semoga teman-teman diberikan kesabaran, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi dan menjalani proses permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Dan tentunya kita doakan mudah-mudahan semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan jalan yang terbaik, diberikan solusi yang terbaik, dan yang lebih pentingnya lagi tentunya diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena ya kita tahu sendiri, penegakan hukum di kita di Indonesia saat ini oleh sebagian masyarakat masih dinilai cenderung tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Sebagian masyarakat masih menilai penegakan hukum di kita di Indonesia itu masih bisa dibeli dengan uang, masih bisa diukur dengan uang. Dan itu bukan hanya isapan jempol belaka ya, karena di beberapa media pemberitaan beberapa waktu yang lalu kita pernah mendapatkan beberapa informasi berita-berita yang heboh terkait dengan adanya beberapa oknum penegak hukum yang tertangkap oleh kejaksaan, yang ternyata mereka diduga melakukan tindak pidana, melakukan ya pelanggaran hukum lah intinya. Itu kan sangat mengecewakan dan sangat menyedihkan. Seharusnya mereka menjadi palang pintu terakhir, benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia untuk mewujudkan penegakan hukum yang dapat melahirkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun yang terjadi, tidak sedikit oknum-oknum penegak hukum yang justru malah melanggar hukum. Dan justru malah yang terjadi mendapatkan sanksi hukum, dihukum. Nah, itu sangat ironis. Padahal mereka oknum-oknum penegak hukum, salah satunya adalah unsur hakim, itu kan digaji oleh negara. Dan uang negara atau keuangan negara salah satu sumbernya ya dari uang masyarakat. Masyarakat bayar pajak, bayar ini, bayar itu. Dari situ terkumpul menjadi uang negara dan dialokasikan untuk menggaji para penegak hukum. Malah beberapa oknum penegak hukumnya melanggar hukum dan bahkan dihukum. Nah, sekali lagi itu sangat menyedihkan dan sangat ironis sekali. Oleh karena itu, kita doakan teman-teman yang sedang menghadapi masalah hukum, kasus hukum, kemudian juga perkara hukum, senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesulit apapun masalah yang sedang dihadapi, insya Allah kalau kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, akan memberikan pertolongan sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi. Sesulit apapun, atau misalkan di tengah kondisi penegakan hukum yang mungkin bagi sebagian masyarakat belum dirasakan melahirkan keadilan yang menyeluruh, yang dapat dirasakan khususnya bagi masyarakat lapisan bawah. Mudah-mudahan diberikan pertolongan. Oleh karena itu, kita baca Fatihah dulu, kita baca sholawat dulu, kita khususkan buat teman-teman yang sedang memiliki masalah hukum, kasus hukum, atau perkara hukum. Mudah-mudahan diberi pertolongan, kemudahan, kelancaran, jalan yang terbaik, serta lekas kelar masalahnya ya. Amin ya robbal alamin, bibarokati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Qawi, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami mohonkan pertolongan, kemudahan, kelancaran, kesabaran, keteguhan hati untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi masalah. Untuk para pemirsa YouTube channel Pengacara Santuy Official, teruntuk para subscriber channel Pengacara Santuy Official yang saat ini sedang menghadapi masalah, yang sedang tertimpa kasus hukum, yang sedang tersandung kasus hukum, yang sedang mengurus suatu perkara, yang sedang mengurus suatu persengketaan, yang sedang menghadapi suatu kezaliman, yang sedang menghadapi suatu tindakan-tindakan kejahatan kriminal, yang sedang menjadi korban tindakan-tindakan kriminal. Semoga diberikan pertolongan. Tolonglah ya Allah, berikan kemudahan, berikan kemudahan, berikan kemudahan, berikan jalan keluarnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan pertolongan ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baik penolong bagi hamba-hambamu yang sedang menghadapi kesulitan, bagi hamba-hambamu yang sedang terzalimi. Ya Allah, ya Karim, dengan kuasamu ya Allah, dengan keberkahan kekasih Engkau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudahkan, lancarkan, selesaikan dan berilah pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi masalah-masalah hukum. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Doa kita sebagai saudara untuk saudara kita sebangsa, setanah air, seagama yang sedang menghadapi masalah hukum senantiasa diberikan kesabaran dan juga pertolongan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan beberapa kasus akan kita ulas yang sedang hangat, yang sedang viral di negara kita ini. Salah satunya atau diantaranya ada beberapa kasus yang ini mengundang banyak pro dan kontra, mengundang banyak sekali komentar-komentar netizen, komentar-komentar masyarakat yang mungkin sebagian kecewa, sebagian mungkin ya sudah nggak percaya dengan penegakan hukum di kita ini. Mungkin sudah lelah lah dengan kasus-kasus hukum yang ramai terjadi ya. Belum lagi selesai misalkan kasus hukum yang ini, muncul lagi kasus hukum yang baru, muncul lagi kasus hukum yang baru. Nah, salah satu kasus hukum yang menjadi sorotan publik diantaranya ada saat ini sedang bergulir sidang dugaan kasus ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu katanya. Itu kan sangat menghebohkan sekali. Nah, banyak masyarakat yang menilai ya mungkin ini hanya pengalihan isu saja. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga yang menilai ini murni kasus hukum dan harus ditelusuri apakah benar ijazahnya itu palsu atau seperti apa. Nah, itu kan dari komentar masyarakat kita ya, boleh-boleh aja komen seperti itu. Tapi kalau saya pribadi sih tidak bisa menghakimi ya. Terserah teman-teman, terserah pemirsa ya mau berkomentar seperti apa, sah-sah saja, boleh-boleh saja selama dalam ya koridor etika yang baik, sopan, misalkan kata-kata yang tidak terlalu kasar, tidak terlalu kotor ya, boleh-boleh saja. Nah, kemudian juga kasus hukum yang lain ya, diantaranya kasus-kasus korupsi yang tiada henti ya, yang mana yang dulu-dulu belum selesai muncul lagi kasus korupsi yang baru, terutama kasus korupsi yang sangat menggemparkan kemarin itu ya di Pertamina kalau nggak salah, sampai hampir 1000 triliun. Bayangkan 1000 triliun, Masya Allah, nggak habis pikir kalau saya. Kemudian juga kasus-kasus yang memilukan ya, banyak sekali kasus-kasus pembunuhan. Ada orang tua yang membunuh anaknya, ada anak yang membunuh orang tuanya. Kemudian juga yang paling mengerikan
ya ini kasus-kasus asusila, di mana banyak sekali berita di sini. Ada oknum pengajar, ada oknum pendidik, ada oknum ustadz yang justru diduga melakukan tindakan pidana asusila, tindakan cabul terhadap peserta didiknya. Ini kan sangat ironis, sangat memalukan dan mengecewakan sekali. Kemudian juga yang terbaru kemarin itu ada kasus perbuatan asusila, perbuatan cabul yang dilakukan oleh mereka yang memiliki ikatan darah, saudara-saudara. Bayangkan bisa sampai segitunya. Bagi masyarakat kaum muslim, bagi para ustadz ini menilai, ya ini memang sudah akhir zaman, memang seperti ini. Banyak tindakan-tindakan manusia yang melebihi tindakan-tindakan hewan, yang melebihi tindakan-tindakan binatang. Gitu kan. Binatang ya wajar saja misalkan sesama binatang melakukan misalkan ya tindakan-tindakan asusila dan lain sebagainya. Tapi kalau manusia, makhluk yang punya hati, yang punya pikiran, tetapi melakukan tindakan-tindakan binatang, otomatis ya derajatnya ya bisa lebih hina dari binatang. Itu sangat memilukan bagi kita ya. Ya Masya Allah, kasus-kasus hukum di kita ini sekarang begitu heboh, begitu banyak ya, pembunuhan, asusila, korupsi dan lain sebagainya, termasuk perjudian, judi online dan lain sebagainya, perdagangan orang. Masya Allah, sangat memilukan sekali. Oleh karena itu kita baca Fatihah lagi dan baca sholawat teruntuk teman-teman pemirsa YouTube, para subscriber dan keluarganya. Semoga senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandangan-pandangan yang berniat jahat, dari orang-orang yang memiliki niat jahat kepada kita, yang ingin mencelakakan kita. Semoga Allah berikan pertolongan. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, mohon pertolongan bagi kami, bagi para pemirsa YouTube, bagi para subscriber semuanya. Semoga semuanya mendapatkan perlindungan dari mata-mata yang berniat jahat, dari orang-orang yang berniat zolim, berniat jahat, berniat mencelakakan kami. Mohon lindungi kami ya Allah, mohon jauhkan kami dari orang-orang yang berniat mencelakakan kami, berniat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengancam jiwa keselamatan kami ya Allah ya Karim. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu doa kita pada kesempatan kali ini ya, memohon kepada Allah agar kita semua, keluarga kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang berniat jahat untuk mencelakakan kita. Amin ya robbal alamin. Kita sekarang akan membalas ya, saya akan membalas beberapa komentar dari teman-teman subscriber. Komentar yang saya bahas, yang saya baca ini secara umum aja ya, yang ada di beranda channel saya aja nih. Jadi macam-macam temanya. Langsung saja kita atau saya akan balas komen yang teratas. Ini yang berkaitan dengan video saya tentang cicilan motor ya, tentang leasing nih, tentang kredit motor. Ada yang bertanya kayak gini nih, dari akun @ajo_rikyeli. Ini masalahnya berita acaranya yang mengembalikannya oleh si penerima gadai karena diintimidasi, bukan yang punya yang mengembalikan atau menandatangani sah atau tidak. Ya baik, jadi ternyata memang ada saja ya tindakan-tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum orang yang
ya hanya mementingkan kepentingannya sendiri, mementingkan kepentingan golongannya sendiri, tetapi dengan cara yang mengintimidasi. Mudah-mudahan yang mengalami intimidasi diberikan kesabaran dan diberikan pertolongan ya. Kalau misalkan merasa terintimidasi, apalagi mendapatkan ancaman, kekerasan, ancaman yang mengancam jiwa, jangan sungkan untuk melapor tindakan-tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib. Mudah-mudahan oleh yang berwajib ditindaklanjuti dan juga proses hukumnya bisa ditegakkan seadil-adilnya. Amin ya robbal alamin. Kemudian ada komentar dari Al-Faiz di video saya terkait dengan cara menanggapi gugatan rekonvensi. Oh, ini bukan pertanyaannya, hanya komen. Kuliah hukum gratis. Sebetulnya saya bukan memberikan kuliah hukum ya. Di beberapa video yang mungkin temanya tentang edukasi hukum, informasi hukum, saya bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman, untuk memberikan ya semacam kuliah, apalagi semacam kuliah, saya bukan dosen. Kemudian sok tahu, sok mengajari, bukan seperti itu ya. Saya hanya ingin berbagi informasi, kemudian berbagi pengalaman, berbagi wawasan. Selama saya menangani beberapa perkara, tentu kan banyak pengalaman yang saya dapatkan, banyak informasi yang saya peroleh, dan juga banyak tips yang bisa saya bagikan buat teman-teman yang mungkin sedang mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang saya bahas. Jadi mohon maaf, saya bukan menggurui, bukan sok tahu ya, tapi intinya saya ingin berbagi hal-hal yang positif aja, terutama di bidang hukum, wabil khususnya bagi masyarakat yang mungkin masih awam terkait dengan hukum. Itu saja maksud dan tujuan saya ya teman-teman. Kemudian ada komentar dari @M Akmal Karim. Ngikutin channel ini dari 1000-an subscriber sampai sekarang, alhamdulillah banyak ilmu dan inspirasi yang didapat. Terima kasih kalau ada yang support kayak gini. Ya sebetulnya apa yang saya bahas tadi itu tadi ya, untuk sharing, berbagi pengalaman, berbagi wawasan. Mudah-mudahan ada yang merasa terbantu, mudah-mudahan ada yang merasa mendapatkan hal yang positif gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang mendapatkan hal positif kayak gini ya, tentu saya pertama ya saya bersyukur, tapi yang terpenting ya, saya tidak merasa saya yang paling pinter, enggak, jauh sekali. Saya masih harus terus belajar, dan memang nggak pernah berhenti belajar gitu ya, nggak pernah berhenti, karena ya dalam menangani suatu perkara itu kami sebagai advokat dituntut untuk banyak literasi, banyak membaca, banyak menangani perkara, pokoknya seperti itulah ya. Terima kasih, ini dari saudara Akmal Karim yang udah ngikutin channel ini dari 1000-an subscriber sampai sekarang, yang alhamdulillah ini saat ini tanggal berapa ini ya, tanggal 17 Mei 2025 udah nyampe 27 subscriber. Ya bagi saya, bagi lawyer desa, orang kampung, YouTuber kampung, dapat 27.000 subscriber sampai saat ini ya sangat bersyukur banget gitu kan. Dan mudah-mudahan kalau misalkan lebih banyak lagi pemirsa YouTube yang menurut pandangan teman-teman channel ini bisa ada manfaatnya nih, bisa berguna buat masyarakat, kemudian tergerak hatinya untuk subscribe ya, dengan motif bermacam-macam. Ada yang memang merasa terbantu, ada yang merasa kasihan nih subscribernya kecil bisa jadi, atau misalkan ada yang merasa atau ingin mensupport ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang udah subscribe itu diberikan pahala kebajikan yang melimpah ya, kemudian diberikan ya pokoknya hal-hal positif yang lebih baik, yang lebih berlipat-lipat kali ya. Misalkan cuman subscribe ke channel ini doang kan, mungkin secara sederhananya emang ada nilai pahalanya, ada nilai amal kebajikan. Kalau menurut saya ada, kalau misalkan video saya ada nilai positifnya nih, ada nilai manfaatnya, kemudian teman-teman merasa terbantu dengan edukasi itu, kemudian disebarkan atau misalkan diberikan kepada orang yang membutuhkan informasi, sama-sama butuh wawasan, sama-sama butuh solusi. Nah,
otomatis kan mungkin di situ ada amal jariah yang dapat teman-teman peroleh, dan amal jariahnya itu akan mengalir selama ya channel ini masih eksis di YouTube, selama YouTube-nya nggak mati gitu ya. Ya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan kebajikan, limpahan pahala gitu ya, dari beberapa video yang mungkin ada nilai-nilai positifnya yang tersebar karena dukungan teman-teman yang subscribe. Insya Allah akan ada pahalanya. Amin ya robbal alamin. Kemudian pertanyaan atau komen selanjutnya saya baca lagi. Mantap bang, nggak pelit ilmu, semoga makin banyak yang subrek. Ya terima kasih yang udah support, yang udah nyimak video-video di channel ini, yang mungkin merasa mendapatkan hal positif ya alhamdulillah. Tapi sekali lagi, saya bukan yang paling baik, bukan yang paling tahu ya, karena ya profesi kami sebagai advokat atau saya advokat kan tidak sendiri nih, banyak ribuan advokat di Indonesia yang tentunya lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih profesional, lebih kaya gitu, lebih keren. Kalau saya kan mau keren gimana ya, tampilannya kayak mau ngeronda begini, masa lawyer mau tampilannya kayak ngeronda. Ya karena saya orang kampung, lawyernya lawyer desa, jadi ya begini aja lah. Nggak betah kalau necis gitu ya. Insya Allah kalau ada kuasa sih tetap profesional, tetap amanah ya insya Allah. Kemudian komen yang berikutnya. Assalamualaikum. Ini di video yang berkaitan dengan masalah perceraian di pengadilan ya, pengadilan agama. Assalamualaikum, kalau pakai pengacara biayanya berapa Pak? Mohon dijawab ya. Untuk biaya pengacara dalam suatu permasalahan gugatan cerai di pengadilan agama itu variatif, berbeda-beda. Tiap daerah beda, tiap kantor pengacara beda, tiap kasus beda, tiap pengadilan beda. Jadi kalau ditanya nilai pastinya atau biaya yang pastinya, itu tidak bisa ditentukan, tidak bisa dipatok ya. Tetapi kalau kalau dirata-ratakan yang saya temukan berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber ya yang pernah mengurus suatu permasalahan, khususnya gugatan cerai di pengadilan agama, yang pakai pengacara itu ada yang pengacaranya ya, ada yang sanggup, ada yang mampu, ada yang mau membantu kliennya dengan biaya yang kurang lebih sekitaran 5 jutaan ya. Ada yang bisa dengan 5 juta. Yang saya temukan ya, tidak menutup kemungkinan ada juga nih yang bisa membantu dengan anggaran biaya di bawah 5 juta, seperti 4 juta atau 3 juta. Mungkin saja ada, tapi kalau saya pribadi ya menemukan lebih seringnya angka minimalnya itu 5 juta, tetapi itu pun untuk kondisi perkaranya yang mudah, yang tidak rumit, yang tidak sulit, yang tidak ada sengketa, yang tidak ada rebutan sesuatu, yang mana persidangannya cukup butuh waktu yang tidak terlalu lama, apalagi misalkan sebelahnya atau pihak lawannya sudah tidak mau hadir, itu ya kisarannya segitu. Tapi bisa lebih besar ya, dengan kondisi dan kompleksitas yang lebih tinggi, yang lebih rumit, bisa tinggi. Ya, kalau kisarannya ya, rentangnya ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 8, 9, 10, ada yang lebih juga, ada yang sampai 20 juta juga ada. Jadi tergantung tingkat kerumitan, kompleksitas kantor pengacara, daerah, dan radius para pihak dari kantor pengadilan ke alamat si para pihak ini berada. Itu yang menentukan. Oleh karena itu, untuk menentukan biaya, untuk tahu biaya, harus konsultasi dulu ke pengacaranya. Nanti wawancara nih, setelah wawancara si pengacara dapat mengambil kesimpulan bahwa biaya yang diperlukan itu segini, sekian rupiah. Nah itu ya, jadi untuk biaya tidak bisa dipastikan secara mutlak angkanya berapa karena beda-beda, tiap daerah, tiap kasus, tiap kantor pengacara beda-beda. Tapi kalau yang saya temukan untuk angka minimalnya kisaran 5 jutaan itu ya, dengan ketentuan seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Apa nih ya? Aduh, ntar ketutup nih guys. Oke, ini dia. Ada yang nanya atau komen kayak gini nih, kalau ijazah Jokowi gimana bang? Waduh, saya nggak begitu mengikuti ya, apalagi menghadiri persidangannya belum pernah. Ya kita lihat saja, mudah-mudahan proses penegakan hukumnya, proses peradilannya transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada intervensi dan lain sebagainya, murni penegakan hukum. Mudah-mudahan nanti ada putusannya. Kalau udah ada putusannya ya itulah mungkin hasilnya ya. Kalau saya pribadi tidak bisa berkomentar terlalu jauh karena saya juga belum melihat seperti apa ijazahnya gitu kan. Ya kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum. Mudah-mudahan ada kejelasan dan juga nantinya tidak menjadi kekisruhan lagi ya. Kemudian komentar berikutnya ini terkait dengan perantara menjadi di video saya yang berkaitan dengan resiko menjadi perantara penerima gadai. Nah, pertanyaannya gini atau komennya gini, Om, kalau posisi saya B, gimana caranya? Soalnya saya persis sama yang karena ditipu. Juga nggak tahu, dia bilang mobil sendiri ternyata punya rental pencerahannya. Om, makasih. Jadi kasusnya gini ya, si A ini orang yang mengaku memiliki satu unit mobil. Kemudian si A ini ingin menggadaikan mobil tersebut. Padahal mobil tersebut bukan mutlak milik dia, tetapi milik orang lain. Apakah ini rental, pemilik punya rentalan, atau misalkan justru mobil kredit, belum lunas, masih ada terikat dengan leasing, tetapi ingin dia gadaikan. Ketemulah misalkan dengan si B, temennya nih. Si A ini menyampaikan kepada si B, tolong dong carikan orang yang mau gadai mobil saya karena saya lagi butuh uang untuk misalkan pengobatan anak atau lahiran istri, ya ngomongnya kayak gitu. Kemudian si B karena merasa dia juga misalkan ingin membantu, akhirnya dia nyari orang yang mau menggadai. Ketemulah dengan si C. Nah, orang si C ini, si B dengan si C ini berkomunikasi, menawarkan mau nggak nih gadai mobil, teman saya mau gadai mobil karena butuh untuk biaya pengobatan ataupun juga kebutuhan mendesak. Ya, si A bilang ini gadainya paling cuma 3 hari nanti ditebus. Kata si A, kata si B ini menyampaikan pernyataan dari si A kepada si B, kepada si C. Akhirnya si C bersedia dan mau untuk menggadai mobil si A tersebut. Ketemulah dan terjadilah transaksi. Si C ini menerima gadai dari si A 1 unit mobil dengan nilai kontraknya atau nilai sewa atau nilai gadai sekian puluh juta. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, ternyata si A ini belum juga menebus uang gadai tersebut. Sampai 1 bulan lebih belum juga ditebus, padahal awalnya janjinya cuma 3 harian. Nah, setelah sekian lama dapat informasi ini si B ini bahwa ternyata mobil yang digadaikan oleh si A ke si C itu ternyata milik orang lain, bukan mutlak milik si A. Tapi tidak disebutkan ya, apakah milik orang ketiga ini punya pengusaha rental atau mobil rentalan atau mobil leasing. Tapi intinya bukan mutlak milik si A. Nah, si B ini merasa resah, merasa gelisah dan was-was. Dia khawatir kena juga. Dia khawatir terseret-seret, atau mungkin dia takut juga misalkan, waduh bisa dipenjara gue ini. Gitu kan. Nah, posisinya kalau gitu gimana kira-kira Bang? Intinya sih konsultasinya kayak gitu. Kalau menurut saya, si B ini bisa terlepas dari jerat hukum kalau misalkan memang dia itu benar-benar ingin membantu. Awalnya niatnya ingin membantu si temannya ini mencarikan penerima gadai karena ngakunya butuh uang untuk pengobatan keluarganya. Kemudian si B ini pada saat bertanya kepada si A, ini mobilnya mobil siapa emang yang mau digadein? Si A kan jawabnya, mobil saya, aman kok. Nah, bilangnya gitu. Karena si A bilangnya kayak gitu, si B kan mau.
nyariin orang yang mau gadai, ketemu dengan si C tadi. Dan si C pun nanya ke si B itu, orang itu yang mau gadai mobil, emang mobil siapa? Si B kan bilang sesuai pernyataan dan pengakuan si A, mobilnya mobil si A, aman kata si A. Ya terjadi gitu, ternyata ya informasi yang belakangan diperoleh, ya itu tadi, ternyata bukan milik si A gitu kan. Nah si B ini karena dia awalnya tidak tahu itu mobil milik orang lain dan mendapatkan pengakuan dari si A itu mobil dia, maka ya si C ini bisa terlepas dari jeratan pidana karena dia tidak tahu. Dia sendiri menjadi korban penipuan, ya, ditipu oleh si A. Itu. Jadi dia bisa terlepas, terkecuali ini si B ini sebelum menawarkan mobil untuk digadai, dia tahu itu mobil bukan mobil milik si A, mobil leasing, mobil rentalan. Tapi si B tetap menawarkan gitu. Maka si B dalam posisi seperti itu, kalau seperti itu, dia bisa ya ke bawah-bawah. Dia bisa dituduh melakukan persekongkolan, melakukan kerjasama dengan si A untuk melakukan penipuan dan penggelapan kepada si C. Nah, gimana kalau si C? Ya, ini pembahasannya cukup lama tentunya. Nanti kita akan bahas lagi di video dengan tema yang khusus ya. Intinya seperti itu. Untuk si B bisa terjerat, bisa terlepas dari jeratan hukum kalau misalkan dia benar-benar nggak tahu itu mobilnya mobil leasing atau mobil rentalan. Nah, itu ya. Kemudian juga kalau terbawa-bawa, kalau terseret-seret sih pasti iya. Cuman ya kalau potensi kena sanksi pidana saya rasa ya, tidak akan sampai ke sana ya. Yang penting kooperatif kalau diminta hadir untuk pihak kepolisian kalau misalkan nanti terjadi masalah. Tapi kita doakan semoga tidak terjadi masalah hukum. Itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya atau komen selanjutnya, ini berkaitan dengan masalah gugatan cerai. Ini banyak sekali ya teman-teman. Ada yang nanya kayak gini, akte cerai tanpa salinan itu bisa dipidana nggak ya? Sebetulnya itu harus dilihat ya. Akte cerainya itu dikeluarkan, diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau tidak. Untuk yang muslim, lembaga yang berwenang adalah Pengadilan Agama, tetapi setelah melalui serangkaian proses hukum, di antaranya proses persidangan. Setelah proses persidangan selesai dan gugatan dinyatakan dikabulkan, maka akan terbit salinan putusan dan akta cerainya. Tapi gimana kalau nggak ada salinan putusannya? Maka untuk memastikan akta cerainya itu asli atau tidak, bawa saja ke Pengadilan Agama yang menerbitkan akta cerai tersebut. Untuk apa? Untuk divalidasi, dicek keasliannya gitu kan. Kalau misalkan asli, tanyakan salinan putusannya ada atau tidak, siapa tahu belum diambil. Nah, gimana kalau misalkan akta cerainya ada tapi salinan putusan tidak ada? Apakah ini bisa dipidana? Nah, itu tergantung ya. Harus diselidiki dulu ya. Kita tidak bisa langsung memvonis itu penipuan, itu pemalsuan, itu bisa dipidana. Harus ditelusuri dulu. Kalau misalkan akta cerainya yang menerbitkannya bukan Pengadilan Agama, misalkan jasa ya terima jadi beres tanpa proses hukum, ya bisa saja itu ranahnya pidana, bisa dipidana kalau misalkan itu ternyata terbukti palsu. Ya, kita hanya bisa menduga palsu ya, karena ya tidak bisa melihat langsung bentuknya seperti apa. Kalau di video-video saya yang berkaitan dengan hal ini, pernah membuat video perbedaan antara mana yang asli dan yang palsu terkait dengan akta cerai tersebut. Ya, singkatnya seperti itu. Ada yang nanya, ada nomor yang bisa dihubungi Pak? Coba aja di deskripsi ya, ada. Kita lanjut. Ke permasalahan berkaitan dengan surat kuasa klien yang berada di luar negeri. Pertanyaannya gini, kalau nggak bisa ke KBRI gimana Bang? Soalnya saya ilegal, jadi nggak bisa minta legalisir ke KBRI. Wah, ini sulit kalau misalkan ilegal kayak gini ya. Tapi harus dicoba sih kalau menurut saya, datang aja dulu ke KBRI. Siapa tahu bisa ya. Kalau saya sendiri
belum bisa banyak berkomentar dan menjawab dengan jawaban yang pasti ya. Kalau seperti ini saya sendiri belum ya pernah menangani seperti ini untuk yang misalkan menjadi TKI ilegal ataupun misalkan orang yang berada di luar negeri tapi ilegal. Saya belum pernah menanganinya. Tapi kalau ada yang punya pengalaman pendapat silahkan sharing ya. Kemudian pertanyaan atau komen yang selanjutnya ini banyak sekali ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, ini ada satu lagi deh ya, terkait dengan leasing atau kredit mobil. Bang, mau tanya, mobil saya kena musibah faktor alam tertimpa bangunan parkiran mobil. Apakah mobil yang dikredit sudah berjalan 3 tahun masih bisa dapat asuransi? Mohon penjelasannya Bang. Baik, untuk bisa memastikan apakah kita bisa mendapatkan asuransi tersebut ya, itu harus dicek dulu di perjanjiannya, di perjanjian kontrak kepemilikan kendaraan tersebut ya. Di perjanjian pembiayaan biasanya kan ada yang berkaitan dengan asuransi. Kalau misalkan terjadi musibah seperti ini, seperti itu, apakah ada asuransinya? Apa yang bisa diklaim? Itu kan biasanya ada. Lihat dulu di perjanjiannya. Kalau memang ada, sesuai dengan kriteria, sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah ditandatangani dalam perjanjian pembiayaan, maka silahkan ajukan. Tapi ya tidak ada salahnya untuk lapor kepada pihak leasing bahwa kami atau saya ini mendapat musibah, mobil saya kena musibah alam di parkiran mobil, bukan di jalan raya gitu ya, tapi parkiran yang memang diperuntukkan untuk parkir. Itu kan musibah. Nah, kalau musibah kan tentu di luar keinginan, di luar kendali kita. Nah, itu silahkan komunikasikan. Kalau menurut saya sih, kalau dari secara sepintas, saya pernah membaca suatu perjanjian pembiayaan ya. Kalau musibah alam itu kan, itu adalah hal yang di luar kendali manusia. Itu bisa mendapatkan istilahnya kebijakan dari pihak leasing. Apakah misalkan mendapatkan klaim asuransi atau misalkan ada pergantiankah, ini misalkan ya, atau misalkan ada atau kontraknya atau kreditnya dianggap lunas dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya harus komunikasi dan koordinasi dengan leasing juga gitu ya. Itu saja yang bisa saya balas dari beberapa komentar teman-teman yang komen di beberapa video yang saya upload di channel ini. Ini banyak sekali, ada banyak ribuan komen, ada banyak ribuan pertanyaan dan konsultasi. Sekali lagi dan berkali-kali saya minta maaf dan mohon dimaklumi kalau belum semua bisa saya balas. Saya sendirian gitu ya, tapi harus membalas komen yang sampai ribuan, jumlah keseluruhannya ya, dari semua video yang udah pernah saya upload. Ini ada 1000-an lebih video. Itu kan banyak nih, ribuan komen. Saya manusia biasa, saya sendirian, orang kampung lah ya kan, gaptek gitu. Jadi ya masih banyak keterbatasan, jadi mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Tapi ya 1, 2, 3 masih bisa saya balas, dan biasanya saya buatkan dalam bentuk video supaya kalau ada yang punya pertanyaan serupa ya mudah-mudahan bisa terwakili itu. Dan yang terakhir, kita berdoa lagi, kita doakan lagi buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi kasus hukum, terjerat masalah hukum, tersandung kasus hukum, yang sedang mengurus suatu perkara di suatu lembaga, misalkan di kepolisian atau di kejaksaan atau di pengadilan. Sekali lagi kita doakan supaya lebih afdol, kan kita berdoa 3 kali ya, kita baca Fatihah dan juga bersolawat. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah dengan solawat kepada baginda Rasulullah SAW yang diaminkan ya, yang kemudian kita berdoa dan diaminkan nih oleh teman-teman viewers, oleh teman-teman subscriber, oleh teman-teman pemirsa YouTube semuanya, mengaminkan. Atau yang misalkan punya masalah kemudian komen mengaminkan doa kita, ya mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perlindungan ya, pertolongan bagi teman-teman yang sedang menghadapi masalah hukum, dan perlindungan bagi kita semua yang alhamdulillah
tidak mendapatkan atau tidak sedang berhadapan dengan masalah hukum, semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrat Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika, ya Allah bi rahmatika astaghis. Ya Allah, kami memohon perlindungan, kami memohon keselamatan, kami memohon pertolongan ya Allah. Kami mohon pertolongan untuk saudara-saudara kami, para subscriber, para pemirsa YouTube channel Pengacara Santuy Official yang sedang menghadapi masalah hukum, yang sedang menghadapi kasus hukum, tersandung kasus hukum, yang sedang mengalami masalah hukum, yang sedang menghadapi dan sedang mengurus suatu perkara di lembaga pengadilan, di lembaga kejaksaan, di lembaga kepolisian. Semuanya Engkau berikan kemudahan, Engkau berikan kelancaran, jalan yang terbaik, solusi yang tepat, dan perlindungan darimu ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik perlindungan bagi kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami juga memohon pertolongan, mohon lindungi ya Allah saudara-saudara kami, para pemirsa YouTube, para subscriber, untuk terhindar dari orang-orang yang berniat jahat, terhindar dan Engkau lindungi dari orang-orang yang memiliki niat untuk mencelakakan, untuk merugikan, untuk menzolimi kami. Untuk para subscriber semuanya, para pemirsa YouTube channel Pengacara Santuy Official yang menyimak, yang mengikuti channel ini, ya Allah, berikan keberkahan, berikan pahala kebajikan, berikan kebaikan yang berlipat-lipat ganda ya Allah, dan lindungi dari niat-niat orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat kriminal, karena Engkau sebaik-baik pelindung, sebaik-baik tempat untuk memohon perlindungan ya Allah. Kabulkan dengan kuasa-Mu ya Allah, dengan barokah salawat kepada kekasih Engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bagi yang udah subscribe, semoga rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah dan juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.